Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu subbab yang ada di mata pelajaran IPA kelas 7 semester ganjil untuk kelas madrasah sanawiyah ataupun SMP ya, yaitu klasifikasi makhluk hidup ya. Kita tahu makhluk hidup di alam ini sangat banyak sekali, sangat luar biasa, ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ukuran, dengan beragamnya bentuk, bahkan dengan juga habitat yang ada di tempat dia berdiam dan tingkah laku makhluk itu sendiri. Ada yang tergolong hewan, ada yang tergolong tumbuhan, ada hewan yang sangat kecil sampai dengan hewan yang sangat besar, kemudian ada tumbuhan yang merambat sampai dengan tumbuhan yang menjulang tinggi ya, dengan sangat besar sekali. Nah, di sini kemudian para ilmuwan mengklasifikasikan makhluk hidup dengan berbagai ketentuan. Karena makhluk hidup tadi kan kita tahu ya memiliki keragaman bentuk, kemudian ukurannya, habitatnya atau tingkah lakunya. Dan perbedaan tersebut di antara individu pun juga mengalami perbedaan, yang perbedaan tersebut disebut dengan variasi. Nah, bagaimana kemudian bisa memudahkan? Maka diperlukanlah klasifikasi ya. Kenapa klasifikasi itu dilakukan? Untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup ya. Misalkan kalau kita ingin mempelajari hewan ya, itu kan jenis kingdom animalia ya, itu banyak sekali turunannya. Nah, untuk lebih mudah maka diperlukanlah klasifikasi agar dalam mempelajari satu spesies tertentu kita cukup mempelajari bagian spesies-spesies yang berhubungan dengan yang dipelajari ya. Misalkan kita ingin ini binatang gajah, kemudian ada juga tumbuhan yang lainnya. Nah, keanekaragaman itulah salah satunya tujuan daripada adanya klasifikasi agar mempermudahkan seorang mempelajari makhluk hidup tersebut. Nah, orang yang pertama yang kemudian mengklasifikasikan makhluk hidup tadi adalah yang disebut ya, dia adalah Corallus Linnaeus, lahir pada tahun 1707 sampai 1778. Ya, dia disebut sebagai bapak taksonomi. Ya, karena dia yang pertama kali mengklasifikasikan makhluk hidup. Klasifikasi merupakan klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek yang melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Dan Carolus Linnaeus ini adalah bapak daripada taksonomi karena dia yang pertama kali mempopulerkan klasifikasi makhluk hidup sehingga dia disebut dengan bapak taksonomi. Nah, jadi klasifikasi itu merupakan suatu cara yang sistematis yang dalam mempelajari objek dengan melihat persamaannya, kemudian juga perbedaan daripada makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu tahapannya menurut Linnaeus adalah pertama dia harus mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Kemudian mengelompokkan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Kemudian apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dalam dari kelompok yang lain. Misalkan ini ada kucing ya. Nah, nanti ditemukan satu makhluk hidup jenis seperti kucing. Tapi dicari persamaannya, apakah memang jenis ini adalah jenis kucing. Nah, terus dinaikkan sampai dengan kalau dia merupakan klasifikasinya adalah kucing, maka dia dimasukkan ke dalam kucing maupun pada makhluk yang lain. Nah, itu adalah bentuk tata cara untuk klasifikasi makhluk hidupnya. Nah, dari situ kemudian lahirlah yang namanya taksonomi. Ya, tadi sudah disinggung ya. Kemudian diberikan tingkatanlah taksonominya. Nah, diberikan urutan taksonominya. Dalam sistem klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam satu tingkatan atau takson. Dalam takson makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri umum hingga khusus ya. Nah, bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Nah, maka akan dimunculkanlah susunan taksonnya dari spesies, dari yang sangat spesies, kemudian genus, famili, ordo, kelas, phylum, dan kingdom.
Ini adalah klasifikasi makhluk hidup ya. Dia berdasarkan kesamaan pada makhluk tersebut. Nah, contohnya misalkan kita ada satu binatang ini ya, binatang yang mungkin terlalu kecil ya. Nah, ini adalah jenis spesies Canis pamilaris atau yang disebut dengan anjing peliharaan ya. Ya, jenis anjing peliharaan. Dia spesiesnya adalah Canis pamilaris ya, jenis anjing. Nah, kemudian dia kalau misalkan dia memiliki kesamaan, maka dia disebut dengan berada di spesies yang sama, yaitu sebagai Canis pamilaris ya. Tapi kalau kemudian dia berbeda tetapi dia masih di genus yang sama, yaitu genus Canis atau jenis anjing-anjingan. Ya, misalkan jenis di sini kan ada anjing peliharaan, kemudian ada jenis anjing bulldog dan jenis anjing-anjing yang lain, maka dia termasuk dalam genus ya. Nah, kemudian kalau dia ada perbedaan, nah ada lagi perbedaan tapi dia masih memiliki kemiripan ya, dia masih berada di familia dari Canidae ya, maka masuk di famili Canidae. Famili Canidae ini adalah jenis binatang seperti anjing ya. Yaitu misalkan walaupun dia tidak dikategorikan anjing secara seperti pada spesies Canis pamilaris atau dia berada di genus Canis ya. Misalkan seperti serigala ya. Serigala ya. Ini dia berada di keluarga Canidae. Dia satu keluarga dengan anjing ya. Dia memiliki kemiripan, ada persamaan pada pada salah satu cirinya ya, maka dia dimasukkan kepada famili Canidae karena dia memiliki kesamaan. Misalkan serigala, jenis anjing bulldog dan anjing liar ya misalkan. Dan kemudian dia juga Canis pamilaris tadi ya, selain dari masuk dia ke famili keluarga dari Canidae, dia juga termasuk ordo Carnivora. Ya, dia masuk binatang yang makan daging ya. Maka di dalamnya ada jenis kucing, ada jenis serigala tadi ya, ada juga jenis harimau atau macan ini ya. Nah, maka dia termasuk ordo Carnivora. Dia Canis pamilaris tadi, anjing peliharaan tadi, dia juga termasuk ordo Carnivora. Nah, dia juga ternyata masuk ke dalam kelas mamalia atau dia binatang yang menyusui ya, binatang yang melahirkan ya. Nah, disebut dengan kelas mamalia. Kemudian ya, kelas mamalia termasuk di dalamnya sapi, kuda dan kelinci dan jenis mamalia yang lain. Dia masuk di dalam kelasnya. Kemudian dia dimasuk juga dalam divisi Chordata atau binatang bertulang belakang. Jadi Canis pamilaris tadi juga termasuk divisi Chordata atau hewan bertulang belakang. Dan semuanya itu dia berada di kingdom Animalia atau berada di kerajaan hewan ya. Animalia itu hewan. Nah, jadi klasifikasi itu dari yang besar kemudian ke kecil atau dari kecil ke yang lebih besar ya. Dari yang besar misalkan dia hewan Animalia, kelompok Animalia, kemudian anjing ini termasuk hewan Chordata bertulang belakang, kemudian dia termasuk kelas mamalia karena dia melahirkan, plus dia hewan yang memakan daging disebut ordo Carnivora, kemudian dia jenisnya adalah jenis anjing ya tadi Canidae, kemudian dia juga merupakan genus daripada Cadis atau anjing. Kemudian dia secara spesiesnya dia merupakan anjing peliharaan. Nah, itu yang bisa Bapak jelaskan sedikit tentang klasifikasi dalam makhluk hidup. Jadi taksonomi tadi ada tingkatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.